Selamat selamat sore Pak Kasna, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nikita Juliani. Di sini saya akan mempresentasikan UAS IT Forensik yang bertemakan WireShark. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikita Juliani dengan akhiran 40. Nah, di sini saya memiliki 6 kajian teori. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua fungsi dan fitur, yang ketiga contoh kasus, yang keempat arsitektur, yang kelima cara kerja, dan yang keenam etika penggunaan. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang dimana di sini ada pendahuluan WireShark, yaitu suatu alat untuk menganalisis paket jaringan yang populer dan open source yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis data yang melintas dalam jaringan. Dan juga alat ini berfungsi sebagai network protocol analyzer yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi secara jelas dan lebih rinci mengenai paket data dalam kurun waktu yang nyata. Jadi selanjutnya ada perangkat lunak ini yang dimana perangkat lunak ini populer di kalangan profesional. Perangkat lunak ini populer di kalangan profesional jaringan dikarenakan kemampuannya untuk melakukan inspeksi yang mendalam pada paket jaringan. Setelah itu dengan menggunakan WireShark ini juga pengguna dapat melihat data yang mengalir melalui jaringan secara real time atau waktu yang nyata. Nah, kedua ada kajian teori fungsi WireShark yang dimana saya memiliki 8 fungsi. Yang pertama itu ada analisis jaringan yang berfungsi untuk memecahkan masalah dalam suatu jaringan dan menganalisis keamanan, memahami protokol jaringan. Setelah itu dalam hal ini juga memungkinkan administrator jaringan untuk mengidentifikasi masalah dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang kedua ada fungsi WireShark pengambilan data real time, yang dimana pengambilan data real time ini berfungsi untuk menangkap paket data secara langsung dari antarmuka jaringan dan juga memberikan gambaran yang akurat mengenai aktivitas yang terjadi dalam jaringan pada saat itu. Yang ketiga ada fungsi WireShark dukungan multi-platform, yang dimana dukungan multi-platform ini berfungsi sebagai alat yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Jadi sehingga menjadikan sebagai alat yang fleksibel untuk berbagai pengguna. Setelah itu ada yang keempat fungsi WireShark fitur pemfilteran dan pencarian, yang dimana fitur pemfilteran ini berfungsi untuk pengguna dalam memfilter paket yang berdasarkan berbagai kriteria seperti alamat, IP, protokol, dan port yang serta yang dapat melakukan pencarian dalam data yang ditangkap untuk menemukan informasi yang spesifik. Selanjutnya ada yang kelima fungsi WireShark, yang dimana ada statistik dan visualisasi yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk menampilkan statistik jaringan dan visualisasi data yang dapat membantu dalam analisis tren dan pengidentifikasian masalah jangka panjang. Setelah itu ada troubleshooting, yang dimana fungsi ini untuk mendiagnosis masalah jaringan seperti latensi dan kehilangan paket atau kegagalan dalam komunikasi. Selanjutnya ada yang ketujuh fungsi WireShark, yang dimana ada keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan siber seperti sniffing dan serangan DOS. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi WireShark yang dimana penyimpanan dan pelaporan data
yang dimana data yang ditangkap juga dapat disimpan dengan formal file PCAP untuk analisis lebih lanjut atau dokumentasi. Dan fungsi WhatsApp ini juga dapat menghasilkan laporan atau ringkasan dari hasil analisis yang berguna untuk presentasi atau dokumentasi. Selanjutnya ada kajian teori seperti contoh kasus. Di sini saya memiliki beberapa contoh kasus, salah satunya itu yang pertama ada pemecahan masalah jaringan. Dalam website ini digunakan untuk administrator jaringan yang mendiagnosis dan memecahkan masalah yang terjadi di jaringan itu. Jadi, dengan menangkap dan menganalisis paket data, pengguna itu dapat mengidentifikasi penyebab gangguan atau kinerja yang buruk. Selanjutnya ada contoh kasus analisis keamanan, yang dimana WireShark ini berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan seperti yang tadi saya jelaskan, seperti serangan cyber atau kebocoran data. Dalam hal ini, dengan menganalisis trafik, penggunaan dapat menemukan potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selanjutnya ada contoh kasus pengembangan dan pengujian protokol. Yang pertama yaitu pengembangan dan pengujian protokol ini, WireShark dapat membantu pengembang perangkat lunak dalam menganalisis komunikasi antar aplikasi dan memastikan bahwa protokol itu berfungsi dengan baik. Jadi ini juga berguna dalam pengajian perangkat lunak untuk memverifikasi bahwa data yang ditransmisikan itu dengan benar. Selanjutnya ada contoh kasus pendidikan dan pelatihan. WireShark ini juga sering digunakan dalam konteks pendidikan atau mengajarkan konsep dasar jaringan dan analisis trafik, dan juga alat ini memungkinkan siswa untuk melihat secara langsung bagaimana data itu bergerak melalui jaringan. Setelah itu ada contoh kasus dalam penyimpanan dan analisis data, yang dimana data yang ditangkap juga dapat disimpan dalam format file tertentu untuk analisis lebih lanjut di kemudian harinya. Jadi, ini memungkinkan pengguna untuk melakukan audit dan pelaporan berdasarkan data historis. Selanjutnya, ada contoh kasus dukungan multi platform, yang dimana WireShark juga dapat digunakan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan juga Linux. Dan juga membuatnya mudah diakses oleh banyak pengguna di berbagai lingkungan kerja. Selanjutnya ada cara kerja WireShark, yang dimana saya memiliki cara kerja WireShark beberapa, yaitu yang pertama, pengambilan data atau paket capture. WireShark ini bekerja dengan cara menangkap paket data dari berbagai protokol yang ada dalam jaringan, dan proses ini dilakukan melalui antarmuka jaringan yang dipilih oleh pengguna seperti internet atau WiFi. Selanjutnya, cara kerja Promiscuous, yang dimana dalam mode ini WireShark juga dapat menangkap semua paket yang melewati jaringan, bukan hanya paket yang ditujukan untuk perangkat tersebut, dan juga ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap trafik jaringan. Selanjutnya, cara kerja WireShark yang ketiga itu ada tampilan data, dan memiliki tampilan data, salah satunya itu seperti jendela paket list, yang dimana dalam jendela paket list ini menampilkan daftar semua paket yang ditangkap dalam format tabel, termasuk informasi seperti sumber, tujuan, protokol atau panjang paket.
Setelah itu yang kedua ada tampilan data pada jendela paket details, yang dimana jendela paket details ini menyajikan informasi yang lebih rinci atau detail tentang paket yang akan dipilih dari jendela paket list dan disusun secara hierarkis. Yang ketiga ada tampilan data jendela paket details yang dimana bits yang dimana menampilkan data mentah dari paket dalam format heksadesimal dan juga memungkinkan pengguna untuk melihat isi paket secara langsung. Yang keempat ada cara kerja website yaitu pemfilteran data, yang dimana pemfilteran data ini berguna untuk mengelola banyaknya data yang ditangkap dan pengguna dapat menggunakan fitur pemfilteran dan juga filter dapat diterapkan untuk menyaring paket berdasarkan kriteria tertentu seperti protokol misalnya HTTP atau TCP sehingga memudahkan analisis. Yang kelima ada cara kerja website yaitu analisis dan penyimpanan. Setelah data ditangkap dan difilter, pengguna dapat menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasi suatu masalah jaringan, mengidentifikasi intrusi, atau melakukan audit keamanan. Setelah itu, data hasil tangkapan juga dapat disimpan dalam berbagai format untuk analisis lebih lanjut di kemudian harinya. Setelah itu ada kajian teori etika penggunaan. Jadi dalam website ini, alat yang kuat untuk analisis jaringan penggunaannya juga membawa tanggung jawab yang etis. Dan alat ini juga dapat digunakan baik untuk tujuan positif seperti pemecahan masalah dan pengujian keamanan. Dan juga adapun maupun negatif seperti pencurian data. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami batasan hukum dan etika sangat menggunakan alat ini. Selanjutnya ada kajian teori kesimpulan. Jadi, dalam kesimpulan ini, website juga merupakan alat yang esensial dalam dunia jaringan komputer dengan fitur-fitur canggihnya dan memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap trafik jaringan dengan cara yang mudah diakses. Namun juga penggunaannya harus dilakukan dengan etika yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang sensitif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akan lanjut melalui prakteknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan praktek website. Nah, di dalam website ini ada beberapa filter. Yang pertama ada WiFi, yang kedua ada updater for loopback, yang ketiga ada local area connection 10, local area connection 9, local area connection 8, selanjutnya ada Bluetooth network connection, selanjutnya ada local area connection 2, local area connection 1, internet dan selebihnya. Nah, di sini saya akan mengklik WiFi. Nah, setelah saya mengklik WiFi, di sini akan melakukan start capturing paket yang dimana penangkapan beberapa jaringan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktek website yang dimana saya akan membuat email dan password di dalam website yang masih menggunakan HTTP atau yang bisa disebut seperti Not Square
Nah, di sini saya akan not secure. Nah, di sini saya menggunakan website akun Magnetic yang masih menggunakan HTTP atau not secure. Nah, di sini saya akan memasukkan username-nya seperti seperti digunakan. Jangan passwordnya itu 000000. Nah, saya akan login. Nah, yang apa yang saya buat seperti username dan password sudah masuk, dan juga saya kembali ke WhatsApp. Nah, di sini saya akan mengklik stop dan turun paket untuk memberhentikan beberapa penangkapan jaringan. Nah, setelah itu di sini saya akan mencari website HTTP. Saya akan mengklik HTTP untuk mencari apa yang telah saya buat di website sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencari username atau password yang saya ketik di website HTTP itu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan username dan password yang saya ketik di website itu tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan di launch-nya itu 748 dengan infonya itu post garing user info titik php http atau 1.1. Nah, di sini apa yang saya buat tadi itu ada di HTML from URL encoded, yaitu dengan username yang saya tadi ketiknya itu underscore halo 5678 dengan passwordnya itu ada 000000. Nah, di sini juga ada frame-nya itu ada di 1172 dengan section number-nya itu 1. Setelah itu ada interface ID 0. Setelah itu ada beberapa lagi seperti internet
protokol versionnya itu versi 4 dengan transmission kontrol protokol portnya itu 50.748 dengan biasa portnya itu ada 80. Setelah itu ada set 552 ACK 274.9 dengan lainnya itu ada 694. Nah, di sini juga ada beberapa dengan file datanya itu ada 34 bytes. Sekian dari praktek yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa.